Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, especially Ma'am Al-Fatih S. Manggabarani SEMSE as the lecturer of International Marketing Management course. Today, we want to demonstrate our presentation result about global marketing channels and physical distribution arranged by Group 4. But before we begin our presentation, I would like to introduce our group members consists of 6 people, which is the first one is Nurun Najah Nadilah, and then there is Minanda Syafitri, and then there is Dita Rahmawati, Alfia Lailastani, Chelsea Nabila, and then the last one is Gusti Nurul Safitri. Okay, for the next presentation of the topic material will be continued by our co-presenters. Please enjoy our presentation by Group 4. Bab 1. Pendahuluan. Next. Latar belakang. Memasuki tahun 2020, pelaku bisnis dan calon pembisnis mulai membuat banyak berbagai peruntungan baru. Banyak yang mencoba mencari berbagai peluang mereka sendiri. Kementerian Koperasi dan UKM bahkan telah menargetkan sebanyak 6% dari usaha kecil dan menengah atau UKM di Indonesia untuk naik kelas. Kredit usaha rakyat atau KUR dan berbagai program pendampingan dipersiapkan untuk mendukung target tersebut. Kenyataannya, saat ini wabah corona yang tiba-tiba muncul di Cina dan menyebar ke berbagai negara tentunya menjadi pukulan keras bagi industri, terutama UMKM. Indonesia sebagai salah satu negara terdampak wabah ini mulai menyusun berbagai kebijakan pembantu untuk memperkuat ketahanan ekonominya. UMKM sebagai salah satu garda penggerak ekonomi negara difasilitasi mulai dari relaksasi dalam pinjaman perbankan, subsidi listrik, serta fasilitas lainnya. Gerakan physical distancing sebagai salah satu perlawanan terhadap wabah corona membuat setiap pelaku UKM dipaksa untuk mengubah strategi mereka. Mengembangkan usaha pada dasarnya memerlukan pengetahuan akan identitas bisnis kita dan memetakan bisnis kita, termasuk pemetaan jalur distribusi. Next. Nah, di sini ada 2 elemen pada dunia usaha. Yang pertama itu bisnis atau industri, dan yang kedua adalah konsumen. Kedua hal inilah yang mempengaruhi jalur distribusi. Apakah suatu bisnis tersebut menggunakan distribusi langsung ataupun distribusi tidak langsung? Distribusi langsung di sini adalah bisnis atau usaha sebagai produsen atau penyedia barang ataupun jasa menjual langsung kepada pelanggannya. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah bisnis atau industri yang menjual barangnya kepada pelanggannya melalui perantara. Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling terkait dan terlibat dalam proses penyampaian atau penyaluran barang dan jasa dari point of origin ke point of consumption, guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara menguntungkan. Dalam konteks pemasaran global, manajemen saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen di suatu negara kepada konsumen di negara lainnya. Distribusi global ini memiliki ciri-ciri yang khusus yang membedakannya dengan distribusi di pasar domestik. Ciri khusus ini menyangkut kompleksitas variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap pilihan aktivitas-aktivitas internasional. Lalu selanjutnya masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada distribution channels, objectives, dan terminology. Saluran
saluran pemasaran ada untuk menciptakan utilitas bagi pelanggan. Dan ada pun kategori utama dari utilitas saluran, yaitu yang pertama ada utilitas tempat, yaitu ketersediaan produk atau layanan di lokasi yang nyaman bagi pelanggan potensial. Yang kedua ada utilitas waktu, yaitu ketersediaan produk atau layanan ketika diinginkan oleh pelanggan. Dan yang ketiga ada utilitas bentuk, yaitu ketersediaan produk yang diproses, disiapkan dalam kondisi layak dan atau siap pakai. Dan yang terakhir ada utilitas informasi, yaitu ketersediaan jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum tentang fitur dan manfaat produk yang bermanfaat. Lalu di bagian kanan ini, itu ada titik awal dalam memilih pengaturan saluran yang paling efektif. Yang pertama itu berfokus yang jelas dari upaya pemasaran perusahaan pada pasar sasaran. Yang kedua, berfokus pada penilaian tentang cara distribusi, yaitu dapat berkontribusi pada proposisi nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, setiap pasar itu harus dianalisis untuk menentukan biaya penyediaan layanan saluran apa yang sesuai di suatu negara yang mungkin tidak akan efektif di negara lainnya. Selanjutnya yaitu struktur saluran distribusi pada pemasaran global. Dalam struktur saluran ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama untuk tipe pemasaran B2C atau business to consumer. Itu menggunakan saluran konsumen yang mana saluran atau channel ini dirancang untuk menempatkan produk di tangan orang-orang yang untuk digunakan sendiri. Lalu yang kedua untuk tipe pemasaran B2B atau business to business. Ini melibatkan saluran industri di mana saluran ini digunakan untuk mengirimkan produk ke produsen atau organisasi lain yang menggunakannya sebagai input dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari. Nah, perantara penting dalam saluran konsumen dan industri ini ada distributor dan juga agen. Selanjutnya yaitu struktur saluran distribusi untuk consumer products and services. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jenis saluran distribusi untuk produk konsumen menggunakan saluran konsumen yang relatif bersifat langsung atau saluran pemasaran langsung kepada konsumen. Seperti yang terlihat pada gambar bagian ini, ada beberapa alternatif saluran distribusi yang digunakan pada jenis produk dan jasa konsumen ini. Yang mana alternatif pertama terdiri dari memasarkan langsung ke pembeli melalui internet, mail order, ataupun melalui saluran TV interaktif. Lalu yang kedua melalui door-to-door selling atau melakukan berbagai jenis penjualan dari pintu ke pintu. Lalu yang ketiga melalui gerai retail milik produsen atau manufacturer owned retail outlets. Selain dari pilihan alternatif tersebut, ada juga pilihan saluran distribusi lain, yaitu menggunakan pengecer atau retailer dan berbagai kombinasi tenaga penjualan, agen atau broker, serta grosir. Seperti yang kita ketahui dalam pemasaran global, tentunya jumlah pembeli atau konsumen tersebar di berbagai wilayah geografis yang berbeda. Tingkat pendapatan, kebiasaan atau karakteristik dalam berbelanja, serta respon mereka terhadap suatu metode penjualan tentunya sangat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, yang mana menyebabkan segmen atau target pembeli di suatu negara tersebut memerlukan pendekatan saluran distribusi yang berbeda-beda, yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik konsumen pada target pasarnya. Lalu selanjutnya ada struktur saluran distribusi untuk industrial product, yang mana seperti halnya pada saluran produk konsumen sebelumnya, bahwa produk dan karakteristik pelanggan berdampak pada struktur saluran distribusi. Jenis pemasaran B2B atau business to business ini menggunakan saluran industri atau industrial channels untuk mengirimkan produk ke produsen atau jenis organisasi lainnya. Nah, saluran industri ini memiliki lebih sedikit varian komponen dibandingkan dengan saluran konsumen. 3 elemen dasar yang terlibat dalam saluran industri ini adalah tenaga penjualan produsen, kemudian yang kedua ada distributor atau agen, dan yang ketiga yaitu grosir.
Baik, selanjutnya pada saluran distribusi produk industrial, produsen dapat menjangkau pelanggan dengan tenaga penjualannya sendiri. Di sini, tenaga penjualan akan memanggil pedagang grosir yang akan menjual produk perusahaan kepada pelanggan, ataupun dapat juga menggunakan kombinasi dari dua pengaturan ini, di mana produsen dapat menjual langsung ke pedagang grosir tanpa menggunakan perantara tenaga penjualan. Dan pada akhirnya pedagang grosir dapat memasok pelanggan. Nah, kedua ini adalah opsi pilihan yang dapat digunakan pada saluran distribusi produk industrial untuk perusahaan. Selanjutnya ada establishing channel and working with channel intermediaries, atau membangun saluran dan bekerja dengan perantara saluran. Pada perekonomian sekarang ini, sebagian besar produsen tidak langsung menjual barangnya ke pemakai akhir. Perusahaan biasanya bekerja sama dengan perantara untuk membawa produk mereka ke pasaran. Perantara pemasar biasanya membentuk suatu saluran distribusi. Perusahaan perlu menerapkan sistem saluran distribusi yang baik dan benar agar produk perusahaan tersebut bisa sampai ke tangan konsumen dengan tepat sasaran. Perusahaan juga biasanya membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai saluran distribusi untuk dapat dengan sukses membawa produknya ke pasar. Selanjutnya di sini ada 3 lembaga saluran distribusi. Yang pertama itu ada pedagang perantara. Pedagang perantara adalah pedagang besar maupun pedagang eceran yang membeli suatu barang atau jasa kemudian menjualnya kembali. Walaupun mereka membantu produsen, tetapi mereka ini adalah suatu lembaga yang bebas, jadi tidak dikendalikan oleh produsen. Selanjutnya yang kedua ada agen perantara. Agen perantara adalah para agen, broker, manufakturer, representatif, pedagang komisioner, salesman, dan sebagainya yang mencari konsumen yang kemudian melakukan negosiasi atas nama produsen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkannya. Bedanya dengan pedagang perantara adalah pada hak kepemilikan barang atau jasa, yang mana agen perantara ini tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang tersebut. Yang ketiga ada lembaga pelayanan. Lembaga pelayanan adalah lembaga-lembaga yang bebas. Lembaga ini juga bersifat membantu penyaluran, akan tetapi mereka tidak mempunyai hak kepemilikan barang atau negosiasi pembelian dan penjualan suatu barang atau jasa tertentu. Contohnya adalah lembaga keuangan, biro perjalanan, pengiriman barang, dan perusahaan pergudangan. Selanjutnya di sini ada 4 faktor penentu kelancaran saluran distribusi. Yang pertama itu ada pasar. Saluran pendistribusian bisa didukung oleh berbagai hal terkait permintaan pasar saat menyalurkan produk dalam menentukan target pasar. Faktor ini sangat penting agar barang bisa tepat sasaran. Yang kedua ada penentuan produk. Sebagai pemilik produk, suatu perusahaan harus mampu melihat berbagai kemungkinan. Ini termasuk pula kualitas produk, sehingga produk bisa dievaluasi apakah terlalu berat atau tidak. Jika memang produk dirasa cukup berat, maka produsen sudah pasti perlu memikirkan strategi terkait biaya pengiriman tersebut dalam proses pendistribusiannya. Yang ketiga ada penentuan dari perusahaan. Selain menentukan produk, perusahaan juga harus memiliki kemampuan terkait dengan penyaluran, pembelian, dan pengawasan produk dalam saluran distribusi. Yang keempat ada menentukan pihak perantara. Produsen atau perusahaan juga memiliki wewenang untuk menentukan pihak perantara. Ini artinya, perusahaan juga diwajibkan memberikan pelayanan dalam proses pembelian produk kepada pelanggan. Selanjutnya di sini
ada 7 cara membangun saluran distribusi dengan cepat dan efisien. Yang pertama ada menciptakan kekuatan pada jaringan distribusi. Membangun hubungan yang baik antara jaringan distribusi seperti prinsipal, main distributor, agen atau wholesaler atau grosir, hingga ke retailer, dengan tujuan untuk mengetahui keefektivitas dari setiap jaringan distribusi dan sales point. Yang kedua ada membangun kekuatan terhadap manajemen persediaan. Manajemen persediaan di sini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui dan menangani setiap stock point dan sales point di setiap saluran distribusi. Yang ketiga, melakukan review terhadap strategi distribusi. Ketika strategi distribusi ini dijalankan, maka perusahaan akan dapat mengetahui strategi manakah yang mencapai sasaran dan yang tidak. Seperti area manakah yang paling meningkatkan kinerjanya, dan sebagainya. Yang keempat, ada fokus pada lokal market terlebih dahulu. Dengan mengutamakan fokus pada lokal market terlebih dahulu, maka akan sangat membantu perusahaan untuk lebih memastikan berapa banyak pasar yang belum tersentuh, berapa banyak yang sudah tersentuh tetapi belum melakukan action, dan berapa banyak yang tertarik dan kesulitan untuk melakukan pembelian karena kesulitan menemukan end channel. Yang kelima ada fokus pada area dan tipe saluran. Ketika fokus pada sebuah area, maka dapat diketahui area mana sajakah yang memiliki omset penjualan yang paling tinggi. Serta hal ini terjadi karena strategi pemasaran, strategi distribusi, atau karena hal lainnya. Selain itu juga bisa dilakukan komparasi antara satu area dengan area lainnya. Termasuk tipe outlet yang ada di dalamnya. Bagaimana pola mereka, sehingga bisa diambil satu cara untuk menyelesaikannya. Yang keenam, ada menganalisa aktivitas pemasaran distribusi. Dengan menganalisa aktivitas pemasaran ini, perusahaan akan dapat mengetahui seberapa banyak dan seberapa besarkah rasio outlet aktif dengan register outlet yang ada. Karena bisa jadi outlet tersebut menjadi segmen tambahan. Yang terakhir, yang ketujuh, ada menganalisa pengembangan unit produk. Bagi distributor, pengembangan unit produk bisa berarti penambahan kategori produk yang didistribusikan, yang berarti penambahan area atau tipe outlet atau item produk. Distributor memang harus selalu memikirkan penambahan item produk untuk meningkatkan loading efisiensi, karena dengan muatan yang besar, maka tingkat efisiensi akan naik, yang berarti profit juga akan meningkat. Oke, selanjutnya yaitu ada global retailing atau retail global. Retail global merupakan aktivitas retail yang melintasi batas-batas negara. Retail global ini ada sejak pertengahan tahun 1970-an, di mana terdapat minat yang tumbuh di kalangan pengecer yang sukses untuk berekspansi secara lebih luas atau secara lebih global. Retail global ini melayani fungsi distribusi yang penting, yaitu mereka memberi pelanggan akses ke lebih banyak produk dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang tersedia sebelumnya. Retail global juga merupakan tren yang berkembang karena pengecer yang sukses seperti dijelaskan tadi. Karena pengecer yang sukses ini mengembangkan retail di seluruh dunia untuk mendukung tujuan pertumbuhan. Operasi retail global ini mengambil banyak bentuk yang berbeda, diantaranya yaitu ada department store, pengecer khusus, supermarket, toko serba ada, toko diskon, warehouse club, hypermarket, supercenter, superstore, dan mall outlet. Toko retail ini dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya yaitu ada skala besar dan skala kecil. Pada skala besar dan skala kecil ini dilihat dari toko retail yang ada. Biasanya untuk skala besar, toko retail yang ada ini seperti IKEA, dan untuk skala kecil seperti toko retail atau pengecer khusus pada umumnya yaitu seperti Indomaret. Yang kedua yaitu ada tingkat layanan
yang ditawarkan. Pada tingkat layanan yang ditawarkan ini yaitu berbagai jenis layanan atau servis pada konsumen. Servis tersebut bisa berupa perbankan, penyewaan, jasa servis elektronik, maupun dan sebagainya. Faktor-faktor seperti kualitas layanan, fitur yang ditawarkan, keunikan layanan, dan waktu yang dibutuhkan menjadi hal-hal yang menentukan kesuksesan dari bisnis retail berbasis layanan ini. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada berdasarkan produk yang dijual atau yang penawaran produk. Berdasarkan produk yang dipasarkan, retail ini menjadi 3 jenis, yaitu produk retail yang menjual barang, contohnya yaitu toko mainan. Servis retail yaitu dengan penawaran jasa seperti servis kendaraan, serta ada non-store retail yaitu untuk memasarkan barang menggunakan media tertentu, misalnya vending machine. Selanjutnya yaitu ada types of retail operations atau jenis operasi retail. Next. Jenis operasi retail banyak bentuk yang berbeda. Adapun berikut ini jenis operasi retailnya. Yang pertama ada department store. Department store memiliki beberapa departemen di bawah satu atap, masing-masing mewakili lini barang dagangan yang berbeda dan juga dikelola oleh staf penjualan yang terbatas. Department store ini biasanya menjual kebutuhan yang termasuk untuk pria, wanita, anak-anak, alat bantu kecantikan seperti skincare dan makeup, peralatan rumah tangga, dan juga ada mainan. Contohnya kalau di Indonesia, department store ini seperti Ramayana. Yang kedua yaitu ada specialty retailers atau pengecer khusus. Specialty retailers ini menawarkan lebih sedikit variasi daripada department store. Mereka lebih fokus dan menawarkan campuran barang yang relatif sempit yang ditujukan pada target pasar tertentu. Toko-toko khusus ini menawarkan banyak sekali barang dagangan dalam bentuk banyak gaya, warna maupun ukuran. Layanan yang tinggi dari staf yang berpengetahuan dan penawaran nilai yang jelas dan menarik bagi konsumen. Contohnya specialty retailers ini di Indonesia yaitu seperti Indomaret, Alfamart, dan toko-toko kecil lainnya. Yang ketiga yaitu ada supermarket. Supermarket adalah departementalisasi perusahaan retail satu lantai yang menawarkan berbagai makanan, misalnya produk panggang, daging, dan juga ada non-makanan, misalnya produk kertas, alat bantu kesehatan, dan kecantikan. Kebanyakan dilakukan pada layanan mandiri. Rata-rata supermarket menempati antara 5.000 kaki persegi dan 6.000 kaki persegi ruang lantai. Contohnya supermarket kalau di Indonesia itu seperti kayak Carrefour, kayak hypermarket, dan supermarket lainnya. Selanjutnya itu ada convenience store. Convenience store ini merupakan toko serbada di mana menawarkan beberapa produk yang sama dengan supermarket. Tapi bauran barang dagangannya ini terbatas pada kenyamanan dan dorongan produk yang tinggi. Harga untuk beberapa produk mungkin 15-20% lebih tinggi daripada harga yang di supermarket. Kecenderungan dalam convenience store ini adalah terhadap toko-toko yang lebih kecil yang biasanya dapat ditempatkan di dalam mall, bandara, gedung perkantoran, dan gedung-gedung perguruan tinggi dan universitas. Selanjutnya ada discount retailers atau toko pengecer diskon. Discount retailers ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Karakteristik yang paling umum bahwa mereka memiliki kesamaan adalah penekanan pada harga yang lebih rendah. Yang pertama yaitu ada full line discounters. Full line discounters ini biasanya menawarkan berbagai macam barang dagangan termasuk barang-barang non-makanan dan makanan yang tidak dapat dibedakan dalam format layanan terbatas seperti contohnya yaitu Walmart. Yang kedua ada klub gudang atau warehouse club di mana ini merupakan segmen retail diskon. Konsumen dapat bergabung dengan suatu klub untuk mengambil keuntungan dari harga rendah. Yang ketiga yaitu ada dollar store atau toko dolar, menjual berbagai macam produk dengan harga murah tunggal. Biasanya ini di Amerika sana. Selanjutnya itu ada hard discounters. Hard discounters ini contohnya yaitu seperti Germanis Aldi, Leader Price, dan Lidl.
di mana hard discounters ini menjual barang-barang yang biasanya 900 sampai 1.600 barang yang berbeda dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya yaitu ada hypermarket. Hypermarket ini adalah retail hybrid yang menggabungkan hard discounter, supermarket, dan warehouse club di bawah satu atap. Selanjutnya yaitu ada supercenters. Supercenters ini menawarkan berbagai macam barang belanjaan dengan harga yang agresif atau lebih mahal ditambah dengan harga barang dagang umum di dalam ruang yang menempati sekitar setengah ukuran dari hypermarket. Selanjutnya yaitu ada superstore. Superstore ini juga biasanya dikenal sebagai pembunuh kategori dan juga retail kotak besar. Di mana superstore ini adalah label industri retail yang ketika berbicara tentang superstore, maka toko-toko seperti Toys R Us, Home Depot, dan IKEA. Nama ini mengacu pada fakta bahwa toko-toko tersebut mengkhususkan diri dalam menjual berbagai macam kategori produk tertentu seperti mainan ataupun furniture. Misalnya dalam volume yang tinggi tetapi harga yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada shopping malls. Shopping malls ini terdiri dari pengelompokan toko di dalam satu tempat. Sebagai contoh yaitu berbagai pengecer yang menciptakan tujuan rekreasi yang menarik, biasanya satu atau lebih besar dari department store. Tren saat ini di mall adalah menuju pusat perbelanjaan di luar ruangan yang disebut pusat gaya hidup. Selanjutnya yaitu ada outlet store. Toko outlet adalah variasi dari pusat perbelanjaan tradisional operasi retail yang memungkinkan perusahaan dengan merek konsumen yang terkenal untuk mengurangi kelebihan persediaan, barang dagangan yang sudah tidak bagus, atau juga barang bekas pabrik. Outlet stores ini sering dikelompokkan bersama di dalam mall outlet. Selanjutnya, trends in global retailing. Saat ini, berbagai faktor lingkungan telah mendorong pengecer keluar dari pasar asal mereka untuk mencari peluang di seluruh dunia. Kejenuhan pasar dalam negeri, resesi atau faktor ekonomi lainnya, peraturan ketat tentang pengembangan toko dan biaya operasi yang tinggi adalah beberapa faktor yang mendorong manajemen untuk mencari peluang pertumbuhan di luar negeri. Upaya pemindaian lingkungan yang berkelanjutan kemungkinan akan memunculkan pasar di bagian dunia yang terbelakang atau di mana terdapat persaingan lemah. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kelas menengah yang tumbuh, proporsi penduduk muda yang tinggi, dan peraturan yang kurang ketat membuat pasar beberapa negara menjadi sangat menarik. Misalnya, Laura Ashley, The Body Shop, Disney Stores, dan pengecer khusus lainnya terpikat ke Jepang oleh pengembang yang membutuhkan nama-nama besar untuk mengisi ruang di pusat perbelanjaan besar bergaya Amerika di pinggiran kota. Tetapi sejumlah besar retail yang gagal telah menunjukkan bahwa siapapun yang mempertimbangkan untuk pindah ke retail global harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Contoh perusahaan yang mengalami kegagalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Walmart menarik diri dari Jerman dan Korea Selatan. Kedua, Home Depot menutup beberapa toko di Beijing dan Best Buy menutup beberapa toko di Cina. Dan terakhir, Mattel menutup toko Barbie berlantai 6 di Shanghai. Contoh-contoh tersebut menggambarkan bahwa tidak selalu mungkin untuk mengekspor model bisnis retail yang telah terbukti berhasil di pasar domestik Amerika Serikat. Namun, perusahaan mungkin memiliki kompetensi yang dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif di pasar retail tertentu. Pengecer memiliki beberapa hal untuk ditawarkan kepada konsumen, seperti pemilihan, harga, cara, dan kondisi di mana barang ditawarkan dalam pengaturan toko. Lokasi toko, fasilitas parkir, suasana di dalam toko, dan layanan pelanggan juga berkontribusi pada proposisi nilai. Kompetensi juga dapat ditemukan dalam aktivitas rantai nilai yang kurang terlihat, seperti distribusi, logistik, dan teknologi informasi. Misalnya, pengecer Jepang secara tradisional menawarkan sedikit layanan tambahan kepada pelanggan mereka. Next. Selanjutnya, ini ada gambar yang menunjukkan skema berbasis matriks untuk mengklasifikasikan pengecer global. Satu sumbu mewakili fokus label pribadi atau label milik sendiri versus fokus merek pabrikan,
Sumbu lainnya membedakan antara pengecer yang menghususkan diri dalam kategori produk yang relatif sedikit dan pengecer yang menawarkan berbagai macam produk. Pada kuadran A, ada IKEA sebagai contoh yang baik dari retail global dengan fokus khusus, yaitu ia merakit sendiri furnitur untuk rumah, serta fokus label sendiri, yaitu IKEA menjual mereknya. IKEA dan pengecer lain di kuadran A ini biasanya menggunakan iklan yang luas dan inovasi produk untuk membangun citra merek yang kuat. Kemudian pada kuadran B, fokus label pribadi dipertahankan tetapi lebih banyak kategori produk yang ditawarkan. Hal ini adalah strategi Marks & Spencer atau M&S, yaitu perusahaan department store yang berbasis di Inggris dengan label pribadi Saint Michael-nya yang ditemukan pada berbagai macam pakaian, makanan, perabot rumah tangga, perhiasan, dan barang-barang lainnya. Pengecer private label yang mencoba untuk berekspansi secara internasional menghadapi dua tantangan, yaitu mereka harus menarik pelanggan ke toko dan barang dagangan yang bermerek. Kemudian di kuadran C, yaitu menawarkan banyak merek terkenal dalam rentang barang dagangan yang relatif ketat. Misalnya Toys R Us yang mengkhususkan diri pada mainan dan termasuk produk bermerek dari Mattel, Nintendo, dan pemasar lainnya. Jenis toko ini cenderung cepat mendominasi pengecer kecil yang sudah mapan dengan mengungguli persaingan lokal dan menawarkan nilai superior kepada pelanggan, berdasarkan persediaan yang luas dan harga yang rendah. Biasanya harga rendah adalah hasil dari kekuatan pembeli dan keuntungan sumber yang tidak dimiliki oleh pengecer lokal. Dan terakhir pada kuadran D, yaitu ada Carrefour, Promotes, Walmart, dan pengecer lain yang menawarkan jenis barang dagangan yang sama yang tersedia dari pengecer lokal yang sudah mapan. Apa yang dibawa pendatang baru ke pasar adalah kompetensi dalam distribusi atau elemen rantai nilai lainnya. Hingga saat ini, divisi internasional Walmart telah mendirikan lebih dari 3.000 toko di luar Amerika Serikat dan telah menjadi pengecer terbesar di Meksiko dan Kanada. Next. Selanjutnya ada strategi ekspansi pasar retail global. Next. Berikut ini ada Global Retailing Market Entry Strategy Framework. Pengecer dapat memilih dari 4 strategi ekspansi masuk pasar saat berekspansi di luar negara asal. Seperti pada gambar ini, strategi-strategi ini dapat digambarkan menggunakan matriks yang membedakan antara pasar yang mudah dimasuki versus yang sulit dimasuki, dan pasar yang tertutup secara budaya versus yang jauh secara budaya. Bagian atas dari matriks ini meliputi kuadran A dan D serta mewakili pasar di mana pola belanja dan struktur retail serupa dengan yang ada di negara asal. Di bagian bawah matriks, kuadran B dan C mewakili pasar yang secara signifikan berbeda dari pasar negara asal dalam hal satu atau lebih karakteristik budaya. Pada sisi kanan matriks, kuadran A dan B mewakili pasar yang sulit dimasuki karena adanya pesaing yang kuat, batasan lokasi, biaya sewa atau real estate yang terlalu tinggi, dan faktor lainnya. Pada kuadran C dan D, segala hambatan yang ada relatif mudah diatasi. Next. Kemudian ada 4 strategi masuk yang ditunjukkan oleh matriks, yaitu ada organik, waralaba atau franchise, akuisisi, serta joint venture, dan lisensi. Yang pertama ini pertumbuhan organik. Pertumbuhan organik terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan sumber dayanya sendiri untuk membuka toko atau untuk memperoleh satu atau lebih fasilitas retail yang ada dari perusahaan lain. Misalnya pada tahun 1997, M&S mengumumkan rencana untuk memperluas dari 1 toko menjadi 4 di Jerman melalui pembelian 3 toko yang dioperasikan oleh Kramer dan Meerman. Dari perspektif M&S, lingkungan retail Jerman secara budaya dekat dan mudah untuk dimasuki. Keberhasilan strategi ini bergantung pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk menopang tingginya biaya investasi awal. Kemudian ada waralaba atau franchising. Waralaba yang ditunjukkan pada kuadran C tadi adalah strategi masuk yang ketat ketika hambatan masuk rendah namun pasar secara budaya jauh dalam hal perilaku konsumen atau struktur retail. Waralaba adalah hubungan kontraktual antara dua perusahaan. Perusahaan induk pemberi waralaba memberi wewenang kepada penerima waralaba untuk mengoperasikan bisnis yang dikembangkan oleh pemilik waralaba dengan imbalan biaya dan kepatuhan terhadap kebijakan dan praktik waralaba.
Kunci untuk operasi waralaba yang sukses adalah kemampuan untuk mentransfer pengetahuan perusahaan ke pasar baru. Contohnya ini Benetton, IKEA, dan pengecer label pribadi terfokus lainnya sedang menggunakan waralaba sebagai strategi masuk pasar dalam kombinasi dengan toko yang dimiliki sepenuhnya yang mewakili pertumbuhan organik. Yang ketiga itu ada akuisisi. Dalam retail global, akuisisi adalah strategi masuk pasar yang memerlukan pembelian perusahaan dengan beberapa lokasi retail di negara asing. Strategi ini dapat memberikan pembeli pertumbuhan yang cepat serta akses ke pemasok merek yang ada, distributor, dan pelanggan. Misalnya, Marks & Spencer tidak memiliki rencana untuk pertumbuhan organik di Amerika Serikat, namun ia mengakuisisi pengecer label swasta Amerika kelas atas, yaitu Brooks Brothers pada tahun 1988 seharga $750 juta. Yang terakhir yaitu ada joint venture dan lisensi. Joint venture atau yang disebut usaha patungan adalah pengaturan bisnis di mana dua atau lebih pihak setuju untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tugas ini dapat berupa proyek baru atau aktivitas bisnis lainnya. Joint venture dan lisensi sering digunakan oleh pengecer global untuk membatasi risiko mereka saat akan menargetkan pasar yang tidak kenal dan sulit dimasuki. Misalnya, Barney New York melisensikan namanya ke Barneys Japan untuk jangka waktu 10 tahun. Di beberapa negara, peraturan daerah mengamanatkan penggunaan joint venture. Misalnya, sebelum tahun 2005, China memiliki peraturan yang mengharuskan pengecer asing yang memasuki pasar memiliki mitra lokal. Otoritas China meliberalisasi iklim retail negara itu pada 2005. Saat ini, IKEA dan pengecer lain yang awalnya menggunakan joint venture sebagai strategi masuk, beralih ke toko yang sepenuhnya dimiliki. Next. Selanjutnya ada physical distribution, supply chain, and logistic management. Physical distribution. Menurut Ciptono tahun 2008 nomor 204, distribusi fisik adalah segala kegiatan untuk memindahkan barang dalam jangka waktu tertentu. Perpindahan fisik ini dapat berupa perpindahan barang jadi dari jalur produksi ke konsumen akhir dan perpindahan barang mentah dari sumber ke jalur produksi. Dalam terminologi sederhana, sebuah distribusi adalah pipa atau jalur ke pasar. Distribusi fisik adalah menggerakkan barang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan arus bahan dan produk akhir dari tempat asal ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapatkan laba. Penyaluran ini dimaksudkan dalam rangka pemasaran barang dan pemindahan sejak dari produsen hingga kepada konsumen akhir atau pemakai industri. Menurut Satra Diopora tahun 2003 nomor 161, tujuan distribusi fisik tersebut meliputi: pertama, pemberian pelayanan kepada para pelanggan sebaik dan senyaman mungkin. Pelayanan yang dimaksud mencapai waktu siklus pesanan rata-rata dari rentang waktu dan frekuensi yang cukup memadai. Kedua, menghemat biaya keseluruhan untuk pemberian pelayanan hingga titik minimum yang mungkin, dengan cara mengurangi hingga mencapai titik minimum pesanan yang dikembalikan. Jika pengembalian pesanan terjadi, mengurangi banyaknya waktu dalam pengiriman barang yang dikembalikan. Ketiga, merealisasi rencana laba dengan melaksanakan pelayanan kepada pelanggan dan meminimalkan biaya. Salah satu di antaranya dengan mengurangi sejauh mungkin persen pesanan yang dikirimkan yang berisi barang-barang yang rusak, cacat, atau tidak memenuhi syarat perjanjian dalam pesanan. Tujuan dari proses ini adalah untuk meminimalisir kerusakan. Next. Proses logistik haruslah menjangkau 4 sasaran berikut. Yang pertama ada penyerahan barang yang tepat waktu. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan mendadak. Ketiga, menanggung resiko kerusakan barang yang ditangani. Keempat, menyimpan barang sebelum menyerahkannya kepada konsumen. Tujuan dari proses ini adalah untuk meminimalisir kerusakan barang, pemenuhan dari permintaan konsumen, pengiriman barang yang tepat waktu kepada konsumen, dan mendapatkan kepercayaan yang pasti dari pelanggan. Nah, di sebelah kiri ini ada sistem distribusi yang dapat dilihat gambar dari sistem distribusi yang biasa disebut dengan arus informasi dua arah.
yang bisa dijelaskan seperti pemasok memberikan material kepada manufaktur, lalu manufaktur akan memberikan uang kepada pemasok, lalu manufaktur memberikan material kepada pedagang besar, lalu pedagang besar akan memberikan uang kepada manufaktur, lalu pedagang besar memberikan material kepada pengecer, lalu pengecer akan memberikan uang kepada pedagang besar, lalu pengecer memberikan material kepada konsumen, lalu konsumen akan memberikan uang kepada pengecer. Next. Supply chain. Supply chain merupakan sekumpulan aktivitas dan keputusan yang saling terkait untuk mengintegrasikan pemasok, manufaktur, gudang, jasa transportasi, pengecer, dan konsumen secara efisien. Dengan demikian, barang dan jasa dapat didistribusikan dalam jumlah, waktu, dan lokasi yang tepat untuk meminimumkan biaya demi memenuhi kebutuhan konsumen. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu yang pertama ada aliran barang dari hulu ke hilir. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Kedua ada aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Sebuah rantai pasokan adalah kelompok komponen dari pemasok, titik distribusi, transportasi provider yang diperlukan untuk membawa produk dari bahan baku untuk pengguna akhir. Next. Logistik manajemen. Manajemen logistik adalah bagian dari manajemen rantai pasokan yang merencanakan, mengimplementasikan dan mengendalikan aliran dan penyimpanan yang efisien dan efektif dari aliran dan penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Hal ini meliputi kegiatan seperti pemeriksaan pesanan, sistem warehouse, gudang penyimpanan, manajemen persediaan, dan manajemen transportasi. Manajemen logistik juga memiliki banyak sekali istilah. Yang pertama ada bisnis logistik, channel manajemen, lalu ada distribusi, logistika manajemen, logistik material manajemen, lalu ada distribusi fisik, dan ada quick response system. Berikut adalah aliran logistik. Aliran logistik berikut ini adalah dari pemasok memberikan kepada kurir, lalu diberikan kepada pabrik untuk diproses kembali, lalu setelah sudah jadi akan dikirimkan ke kurir, lalu akan dikirim kembali ke distributor untuk diolah menjadi finishing, lalu dikirim kembali ke kurir dan untuk dikirim lagi ke pelanggan. Next. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu implementasi teori. Next. Kami mengambil implementasi teori pada perusahaan Apple. Next. Yang pertama itu ada strategi ekspansi global dan masuk pasar pada perusahaan Apple. Strategi lisensi, ekspor, dan impor lebih disukai oleh Apple sebagai strategi masuk pasar untuk negara tertentu. Lisensi digunakan oleh Apple sebagai strategi masuk pasar karena keuntungannya yang tidak ada dalam strategi masuk pasar lain seperti joint venture, aliansi strategis, dan lain-lain. Beberapa keuntungan tersebut yaitu, yang pertama risiko rendah. Dalam lisensi, risikonya minimal dibandingkan dengan strategi masuk pasar lainnya seperti joint venture, aliansi strategis, dan lain-lain. Yang kedua, regulasi rendah. Dalam menggunakan strategi lisensi untuk tujuan memasuki pasar, komplikasi yang terkait dengan peraturan juga kurang dihadapi oleh perusahaan dibandingkan dengan strategi lainnya. Yang ketiga, pengembalian tinggi. Pengembalian dalam menggunakan strategi lisensi juga tinggi bagi perusahaan dibandingkan dengan strategi masuk lainnya di pasar internasional. Demikian pula dalam mengekspor dan mengimpor yang juga digunakan oleh Apple sebagai strategi masuk pasar. Selain itu, lisensi adalah kegiatan internasional yang dilakukan oleh Apple untuk menyebarkan produknya ke luar negeri dengan risiko yang minimal. Apple juga menjalankan semua hukum dan peraturan internasional untuk bekerja dengan cara yang etis.
Next. Selanjutnya, strategi akuisisi merupakan strategi lain yang digunakan oleh Apple. Tujuan Apple menggunakan akuisisi adalah yang pertama, mempercepat ekspansi di bidang yang membutuhkan sumber daya baru, sehingga dapat mengidentifikasi teknologi tertentu yang memiliki perbedaan dari para kompetitornya. Biaya yang dibutuhkan Apple mencapai lebih dari 7,3 miliar dolar, di mana lebih dari 40% digunakan untuk akuisisi Beats Electronics. Pada 2014, Apple mengakuisisi Beats Electronics seharga 3 miliar US dollar. Apple mengubah Beats menjadi layanan streaming Apple Music dan memproduksi headphone. Yang kedua, dengan strategi akuisisi, Apple mengeluarkan produk dan layanan baru. Misalnya pada tahun 2018, Apple mengakuisisi Texture yang merupakan penyedia layanan majalah digital secara langganan. Apple memproduksi Apple News Plus karena pasarnya terbuka ketika mengakuisisi Texture. Apple juga melakukan akuisisi agar dapat membangun dan meningkatkan produknya, yaitu iPhone. Akuisisi terbesar Apple mencerminkan strategi ekspansi Apple dari fokus pertama pada platform Mac di akhir 1990-an menjadi fokus pada seluler dan sebagian besar saat ini fokus pada layanan seperti Apple Music. Dan terakhir, berfokus untuk mendapatkan kekayaan intelektual baru dan staf teknis berbakat yang sesuai dengan bisnis Apple, yaitu dari perusahaan kecil yang merupakan pendekatan perusahaan dengan mengidentifikasi tantangan teknis perusahaan dan kemudian membeli perusahaan untuk mengatasinya. Next. Selanjutnya yaitu ada saluran distribusi dari perusahaan Apple. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, saluran distribusi ini merupakan bagian dari proses pertukaran dalam pemasaran dan melibatkan perpindahan secara fisik atas barang dan jasa dari produsen ke konsumen serta melibatkan perantara yang memiliki peran penting dalam rantai saluran ini. Melalui kegiatan saluran distribusi ini nantinya akan terjalin ikatan antara supplier, perantara, dan juga pelanggan. Dalam kasus ini, perusahaan Apple memandang pentingnya saluran distribusi dalam mempengaruhi kekuatan merek produk mereka. Sebagian besar produsen tidak langsung menjual produknya ke konsumen. Mereka menggunakan perantara. Alasan yang melatar belakangi digunakannya perantara yaitu yang pertama, banyak produsen kekurangan sumber daya finansial untuk menjalankan pemasaran langsung. Yang kedua, dalam beberapa kasus pemasaran langsung memang tidak layak. Yang ketiga yaitu ada produsen, ada kalanya sering mendapat pengembalian yang lebih besar atas produk yang dijual sendiri. Pada perusahaan Apple ini menggunakan jenis saluran distribusi intensif, di mana produk mereka dapat dibeli melalui berbagai macam outlet yang memungkinkan dalam sebuah area pemasaran. Dengan adanya Apple Retail Store ini, menunjukkan pergeseran strategi dalam membangun merek produk mereka. Saluran distribusi intensif ini dinilai cocok untuk digunakan pada perusahaan Apple karena konsumen akan lebih mudah dalam mendapatkan produk dengan merek yang mereka inginkan. Selain itu juga semakin intensif distribusi suatu perusahaan, maka produk dengan merek yang mereka tawarkan akan cepat laku di pasaran. Untuk distribusi produk Apple di Indonesia ada 3 level. Yang pertama melalui authorized distributor, yang kedua premium reseller, dan ketiga authorized reseller. Distributor resmi ini atau authorized distributor adalah perusahaan yang berhak mengimpor dan mendistribusikan produk Apple di negara mereka ke reseller. Di Indonesia ini ada ECS, Sistek, dan Padang Digital. Yang kedua yaitu ada premium reseller. Premium reseller ini merupakan perusahaan retail atau toko yang berhak mengambil stok barang langsung dari Apple selayaknya distributor dan menjual langsung ke end user atau juga disebut sebagai pelanggan. Di Indonesia ini saat ini hanya ada 2 yaitu eStore dan IMAX. Selanjutnya yaitu ada authorized reseller. Authorized reseller ini adalah perusahaan yang mengambil stok barang dari distributor lokal dan menjual produk Apple langsung ke end user atau juga disebut pelanggan.
Selanjutnya yaitu strategi distribusi pada perusahaan Apple. Nah, strategi struktur saluran distribusi yang digunakan oleh Apple termasuk dalam distribusi langsung, di mana dengan strategi ini perusahaan dapat mengetahui perubahan sikap pelanggan. Dalam memberikan service output terhadap end user-nya, Apple menggunakan jenis service output yaitu customer service dan information provision. Hal ini dikarenakan Apple mengacu pada semua aspek kemudahan dalam proses belanja dan pembelian bagi end user-nya, baik dalam interaksi antar perusahaan ataupun dengan retail. Kegiatan ini dirancang sensitif pada end users-nya itu sendiri yang menjadi target dari perusahaan Apple. Saat ini, Apple memandang pentingnya saluran distribusi dalam mempengaruhi kekuatan merek mereka. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Apple ini menggunakan jenis saluran distribusi intensif, yang mana semakin intensif sifat distribusi sebuah merek, maka perusahaan akan semakin lemah untuk mempengaruhi bagaimana anggota channel melakukan kegiatan marketingnya. Nah, untuk mengontrol kinerja anggota dari channel Apple ini sendiri, produser harus melakukan konsolidasi yang baik untuk semua anggota channelnya, semampu yang dapat dilakukan oleh produser. Nah, Apple ini juga sudah membuktikan bahwa dengan mengembangkan saluran distribusi yang ada dan terus berinovasi terhadap produknya, membuat merek mereka mampu mengalahkan pesaing-pesaing dalam usaha sejenis. Misalnya saja Genius Bar yang dimiliki oleh Apple menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para konsumen dan sekaligus memberikan keunikan yang membedakan dengan toko-toko elektronik dari merek-merek global lainnya. Hal ini merupakan aset penting dalam sebuah strategi positioning dan pemasaran perusahaan, khususnya sebagai pembeda dengan pesaing-pesaingnya yang kini kian gencar menawarkan produk-produk baru yang serupa dengan merek Apple. Nah, pada strategi modifikasi saluran distribusinya sebelum sampai ke tangan konsumen, produk-produk Apple ini harus melalui distributor atau wholesaler dan retailer terlebih dahulu. Apple menjustifikasi pembukaan ratusan toko ecerannya sebagai perluasan alami saluran penjualan online-nya. Dengan adanya online store yang mereka kembangkan, maka struktur marketplace dari produk mereka akan berubah, yaitu dari produsen Apple akan langsung ke tangan konsumen. Tapi Apple tidak benar-benar merubah struktur marketplace-nya karena penjualan melalui distributor tetap menjadi sumber penjualan utama mereka saat ini. Selanjutnya, sedangkan untuk strategi pengendalian saluran distribusinya, Apple menggunakan sistem pengendalian saluran yakni VMS atau Vertical Marketing System, di mana pada sistem ini Apple telah mendesain dan memproduksi produknya sendiri dan dijual pada perusahaan retail yang bersedia memasarkan segala jenis produk Apple. Apple juga membuat kontrak dengan toko-toko retail yang mana Apple mengizinkan toko tersebut untuk memasarkan produk yang berasal dari Apple itu sendiri dengan dalil untuk mencapai penghematan dalam operasional dan hasil pemasaran optimal. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan. Itu saluran pemasaran ada untuk menciptakan utilitas bagi pelanggan. Setiap pasar harus dianalisis untuk menentukan biaya penyediaan layanan saluran apa yang sesuai di satu negara yang mungkin tidak akan efektif di negara lainnya. Dalam membangun saluran dan bekerja dengan perantara saluran, diperlukannya lembaga saluran distribusi dan mengetahui faktor-faktor penentu kelancaran saluran distribusi dan mengetahui cara membangun saluran distribusi dengan cepat dan efisien. Pemasar juga harus memahami distribusi fisik, rantai pasokan, dan manajemen logistiknya. So that's all the presentation by Group 4. We hope what we have shared will be beneficial for all of us, and we would like to apologize if there is a mistake in this presentation. Thank you for the attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.